Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Si Jago. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dari kelas FA6 dan teman saya. Saya Eca Elizia dari FA6. Selanjutnya, perkenalkan, ini ada Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Dwinita. Saya pengawas Satuan Pendidikan Khusus SMP sebagai fasil untuk PSP Angkatan 2 dan Angkatan 3 kabupaten. Bagaimana pengalaman Ibu sebagai menjadi guru penggerak di SMA Satu Nama? Baik, maaf tadi bukan saya sebagai fasil. Ya, fasil ini fasilitator yang mendampingi sekolah-sekolah mulai angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Untuk pengalaman saya, karena saya sudah 2 tahun ya dampingi sekolah-sekolah, baik itu angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3, yang paling banyak tentunya sukanya. Pertama adalah kita mengenal semua kondisi sekolah. Dengan keanekaan macamnya lingkungan, dengan keanekaan macamnya keunikan siswa, ya, karena setiap sekolah itu pasti memiliki kekhasannya. Itu sukanya kita banyak teman, ya. Kemudian keduanya adalah kita mengetahui sih apa menjadi masalah di sekolah itu, kendalanya dan tantangannya. Nah, disitulah kita dalam hal setiap kegiatan pendampingan kita selalu memecahkan sama-sama apa yang harus kita dapatkan solusinya. Jadi jika sekolah itu ada kendala, ada tantangan pada saat dia melaksanakan statusnya sekolah menjadi sekolah penggerak, maka sama-sama kita pecahkan solusinya. Kayak misalnya dalam keadaan kegiatan sifatnya kegiatan lokal, kegiatan PMO, kegiatan kunjungan lapangan, kegiatan refleksi, itu ada semuanya bagaimana kita untuk memecahkan masalah yang ada yang di sekolah itu, dan kemudian pihak sekolah dapat mengimbaskan ke sekolahnya masing-masing. Itu sih kesukaan kita bisa berbagi hal-hal yang baik, hal yang positif. Mau ditanyakan? Mengapa Ibu lebih memilih untuk ke SMA Negeri 1 Namang? Oke, baik. Nah, untuk masalah tempat, tujuan untuk kegiatan lokal itu pertama memang fasil tidak memilih, tetapi itu ditunjuk oleh dinas. Oke. Dan kenapa SMA 1 Namang? Karena SMA 1 Namang adalah salah satu sekolah penggerak, makanya dilaksanakan di sekolah ini. Nah, kalau saya lihat sekolah SMA 1 Namang ini, pada saat saya belum pertama kali ya masuk sini, selama ini belum tahu saya tuh Namang aja saya tidak tahu. Besok saya mau ke Tobuali nih besok, jadi saat ini ke Bangka Tengah dulu. Jadi di mana ya SMA 1 Namang ya? Berarti ini baru pertama kali. Jadi masuk ke sini. Pertama kali yang saya kagumi adalah di sini luasnya, ya. Karena sekolah yang memiliki lahan yang luas itu mungkin untuk saat ini sudah minim lah ya. Nah, pertama luasnya, kemudian kedua adalah banyak hal-hal yang positif yang saya dapatkan. Contohnya tadi kita duduk kumpul di bawah pohon ya, itu istilahnya sekolah ini memfasilitasi tempat untuk kumpul untuk anak-anak ataupun tenaga pendidiknya dengan naungan pohon, dengan adanya diselipin dengan baleho dengan segala macam, itu suatu khas di sebuah sekolah ya. Apalagi saya tanya jadi dengan ibu tadi wakil, itu panggung itu untuk apa, saya bilang, kata ibu katanya untuk kegiatan siswa. Oh iya. Semua kegiatan di situ. Nah, disitulah ternyata sekolah ini sudah memfasilitasi
ya, untuk anak-anak siswa kreativitas, inovasi. Nah, inilah kesempatan siswa, kesempatan adik-adik ya, untuk bisa menampilkan inovasinya, kreativitasnya. Makanya SMA 1 Namang ini belum 8 jam loh. Kan kami akan selesai sampai jam 4 nanti, bahwa jam 11, tapi sudah hal yang ada yang banyak saya kagumi sudah ada di sini. Oke. Tuh. Apalagi? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ibu merasa nyaman berada di SMA? Oke. Nyaman sekali, anginnya sepoi-sepoi, pohon penduduknya banyak sekali, jadi sangat nyaman sekali ya. Kemudian masalah sirkulasinya juga bagus nih. Sirkulasi baik itu sirkulasi ventilasi angin ataupun sirkulasi untuk pergerakan lalu lintas sangat bagus ya. Tidak karena ada sebagian juga sekolah itu awal mulanya penataan tata letak gedung kelasnya itu tidak ada konsep, maka akibatnya timbul penumpukan. Alhamdulillah di sini saya lihat lalu lintas sirkulasinya itu bagus sekali. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah guru-guru di SMA Namang ini Gimana? Ya, Bu, seperti itu. Kalau ditanyakan itu, tadi ketemunya itu Ibu Wakil tadi, punya Bapak tadi siapa Pak namanya? Wakil. Itu sempat ketemu pada bulan lalu di kegiatan di SMP 1 Koba. Ya. Nah, dengan itu saya sudah lihat bagaimana sikap Bapak Ibu yang ada di sini, ya, penyambutannya itu, ya, kemudian mereka juga tahu bahwa sebetulnya kita tidak mau saji apa enggak, tetapi mereka tahu bahwa kita ini adalah tamu di sini, sehingga mereka tahu bagaimana mengkondisikan bahwa bagaimana menduduki tamu itu yang terbaik saja. Mau lagi bertanya? Apalagi tanya? Bagaimana pendapat Ibu tentang siswa-siswa di SMA Namang ini? Oke, baik. Tadi saya terkejut. Kok pada nyanyi? Ada apa ya? Oh, berarti itu setiap di SMA setiap hari, mungkin di SMA 1 Namang, pas jam 10 itu ada Menyanyikan? Iya Bu, menyanyikan lagu Senin Indonesia sampai? Raya. Senin sampai Jumat biasanya. Kalau enggak lagu Indonesia Raya mungkin belajar Pancasila, proklamasi. Itu biasanya, Sejak kapan ya, itu? Sejak yang kelas 10 Bu. Kan saya sekarang kelas 11. Tahun lalu jadi? Tahun lalu, Oke. Nah, itu salah satu saya lihat positifnya, ya. Hal yang bisa dikembangkan, diimbaskan ke sekolah lain, karena ada sekolah-sekolah yang mungkin dianggap sepele ya, hanya menyanyi kok, tetapi inilah untuk menguatkan ya kebangsaan kita ya, dengan lagu-lagu yang tadi Indonesia ya, mungkin nanti lagu-lagu yang lainnya, jadi mengingatkan kepada siswa ya, kadangkala nilai-nilai kebangsaan kita ini sudah mulai menipis ya, dengan salah satu yang dilaksanakan tadi jam 10 ya, jam 10 itu sangat bagus sekali. Itu kalau bisa diimbaskan, dikasih praktek baiknya ini ke sekolah-sekolah lain. Itu satu saja yang saya lihat, mungkin belum yang lainnya yang saya lihat ya. Siswanya saya amati dengan aba-aba tadi kan langsung ada aba-aba ya, ayo silakan. Saya ngelihat amati siswanya sama, bapak ibunya juga, tenaga pendidik juga sama semua, langsung tegak siap. Kok kami yang di sini duduk? Kok saya kakak malu tadi tuh. Kok kami duduknya di bawah pohon ini, kok duduk aja? Oh, tapi gimana? Pas lagi kebetulan kan kita lagi diskusi ya. Jadi udahlah. Tapi saya salut ya. Ada sudah nilai jiwa kebangsaannya itu sudah muncul, sudah ada. Ya, apalagi sudah diterapkan setahun yang lalu ya.
Oke, bagus. Lanjutkan aja ya nanti nih. Bagus. Ya. Kira-kira apa tujuan dari program guru penggerak ini? Tujuan kita adalah adalah bagaimana mencapai visi misi. Visi misi kita itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana siswa-siswa ini nanti melekatnya jiwa profil belajar Pancasila. Itu saja tujuannya. Jadi nanti setelah selesai, adik-adik nanti ini tamat, adik-adik sudah melekat nih jiwa profil Pancasila. Ada 6 dimensi kan? Masih ingat ya? Apa? 1 apa? Berpikir kritis, Persatuan Yang Maha Esa, dan kemerdekaan global, gotong royong. Nah, itu 6 dimensi itu nanti mudah-mudahan adik nanti ini kelas 11 ya. Nah, kelas 12 nanti semua nilai dimensi itu melekat ke jiwa kita. Kalau selama ini dulu kita hanya mengandalkan nilai kognitif ya. Anak-anak sudah dapat nilai 10 ujian nasional ya. Nah, saat ini tidak. Yang dilihat apa? Bagaimana jiwa kebangsaan kita, bagaimana karakter siswa kita ini terbentuk dengan memiliki nilai-nilai profil Pancasila. Itu tujuannya ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah bedanya dari kurikulum 13 sama kami kurikulum Merdeka, Bu? Kalau ditanyakan perbedaan sepertinya tidak banyak ya. Kalau begini, kurikulum Merdeka ini adalah menyesuaikan, kita mengikuti sesuai zaman, karena zaman saat ini dengan zaman kami dulu, saya ibu zaman dulu kalau sekolah itu tidak ada HP, mainnya di halaman di sekolah itu hanya caikling, bekel ya saat ini sudah ada lagi, saat ini game ya enggak. Nah, mengikuti zaman itu. Jadi disitulah bagaimana mereka ini untuk bagaimana untuk mengikuti zaman, memenuhi kebutuhan siswa. Jadi siswa-siswa di sekolah ini yang masuk sekolah ini kan asal usulnya kan beda-beda, budayanya beda ya. Mungkin yang lain juga beda, agamanya beda dan segala macam beda. Nah, disinilah dengan kita melakukan kurikulum Merdeka, bagaimana sekolah ini memenuhi kebutuhan siswa-siswa yang dengan memiliki keunikan macamnya. Jadi disitulah letaknya perbedaannya kurikulum Merdeka dengan K13. Oke, jadi yang lebih ditingkatkan adalah di sini adalah bagaimana pihak sekolah untuk bisa memenuhi kebutuhan keunikan siswa yang dengan budaya dan latar belakang yang beda tidak sama. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, mudah-mudahan adik nanti ya, kan ini tahun kedua ya. Nah, nanti ikuti kegiatan kurikulum Merdeka, pasti di situ akan tahu, oh ternyata banyak sekali yang bisa kami dapatkan, dan nanti bisa dapat adik-adik nanti bisa dibawa. Jadi ilmu yang didapatkan sini bisa menjadi bekal ya untuk nanti setelah selesai tamat SMA. Oke, makasih. Sekian podcast dari kita bersama Ibu. Terima kasih Ibu Dunita. Ibu Dunita. Dan teman saya juga Echa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Sukses selalu.